Saya Solatia dari Sekolah Perempuan Putri Kayangan Desa Labuan Lombok, Kecamatan Pringgebaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan membacakan kisah salah satu pekerja rumah tangga, yaitu Mulyawati. Nama saya Mulyawati. Ibu saya bernama Sumi yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Saat ini ibu saya sedang terkena COVID. Sejak terkena COVID-19, ibu saya tidak bekerja sudah 2 minggu. Kegiatannya hanya tidur di kamar tidur belakang. Saya, suami, dan 2 anak tidur di kamar depan. Kami tinggal berlima dengan suami dan anak saya. Sehari-hari saya berjualan nasi bakar yang dititipkan di warung-warung. Hal yang paling terasa sulit jika anggota keluarga terkena COVID-19 adalah ketika menggunakan kamar mandi. Jadi, kalau ada anjuran bahwa kami harus pisah kamar dan kamar mandi, ini agak susah dilakukan oleh pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah petak yang hanya punya 1 kamar dan 1 kamar mandi. Walau ada 2 kamar tidur, tapi kami hanya punya 1 kamar mandi. Maka kami menggunakan kamar mandi secara bergantian. Setelah digunakan ibu, kamar mandi akan kami bersihkan. Itu pun harus berhati-hati karena harus menjaga perasaan seorang ibu agar dia tidak merasa tersinggung. Kami dalam sehari kami bisa membersihkan kamar mandi berkali-kali. Intinya setiap ibu masuk kamar mandi maka kami juga harus membersihkannya. Demikian juga dengan mencuci baju. Ini saya lakukan dengan mengambil baju dengan sarung plastik. Ibu juga menggunakan alat makan sendiri. Sebelum dicuci, semua baju dan barang yang dipakai harus disiram dengan air panas terlebih dahulu. Di rumah sekecil ini, kami juga berusaha agar jangan sampai berpapasan. Di saat ibu saya di belakang, kita pindah ke depan. Begitu seterusnya. Itu pun tempat ibu yang tadi ditempatkan kami harus bersihkan. Selama 2 minggu, ibu saya kegiatannya hanya tidur dan makan. Karena harus banyak istirahat. Sekarang ibu sudah bisa berjemur dan kami mengatakan pada tetangga sekitar bahwa ibu kami terkena COVID. Dengan jarak rumah yang sangat berhimpitan, kami harus terbuka dengan tetangga. Ini juga karena di sekitar rumah kami banyak sekali yang terkena COVID. Selama pandemi ini, untuk soal pengeluaran jangan ditanya. Karena selama ibu terkena COVID, saya juga tidak berjualan nasi. Karena takut menular tetangga. Takut menularkan tetangga. Pengeluaran juga jadi lebih banyak atau 4 kali lipat dari pengeluaran harian. Sebelumnya tidak harus ada buah di rumah. Tapi sekarang kami harus menyediakan buah setiap hari agar ibu cepat sembuh. Buah juga tidak cukup 1. Maksud saya, buah juga tidak cukup 1 macam. Harus 2 macam biar ibu tidak bosan. Hal lainnya, banyak uang yang kami keluarkan untuk membeli disinfektan, karbon, hand sanitizer, sabun, dan lain sebagainya. Suami saya bekerja sebagai driver. Karena saya tidak berjualan dan harus mengeluarkan uang lebih, maka kami kemudian mengambil uang tabungan. Semoga kondisi lebih baik setelah ini. Ibu saya sudah lama bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Ia bekerja di rumah majikan dan tidur di sana dari Senin sampai Sabtu. Ibu selalu pulang hari Sabtu dan kembali bekerja
lagi di hari Senin pagi. Selama ini ibu tidak pernah kemana-mana. Kalau libur hanya sekali beli jajan di sekitar rumah untuk anak-anak. 2 minggu yang lalu ketika hari Sabtu pulang dari rumah majikan, ibu saya pulang kerja dan saya jemput. Waktu itu ibu demam dan sakit kepala. Kita tidak berpikir macam-macam karena ibu hanya meriang, lalu dikerok seperti biasa. Sampai hari Minggu kondisi ibu masih bagus. Hanya demam dan sakit kepala saja. Pada hari Senin, ibu minta istirahat. Majikan ibu memintanya untuk swab atau PCR dan tidak usah masuk kerja. Hasil PCR positif. Saya segera memanggil dokter karena tidak bisa membawa ibu ke klinik. Dari situ ibu ketahuan positif COVID-19 dan langsung isolasi mandiri. 2 hari kemudian ibu batuk dan pilek sampai 5 hari. Tanggapan majikan ibu bagus karena majikan lalu mengirimkan jamu, telur dan vitamin dan diberikan libur sampai sembuh. Biaya obat dan dokter juga diganti oleh majikan. Harapan saya, ibu saya cepat sembuh. Saat ini sudah 2 minggu ibu sakit. Walaupun belum pulih benar karena ibu sudah berumur 58 tahun, tapi kondisi sudah membaik. Ini salah satu cerita dari ribuan cerita tentang pekerja rumah tangga. Dan dalam cerita yang saya bacakan tadi, majikannya baik, bertanggung jawab. Kita berharap semua majikan bisa seperti itu, menghargai, bertanggung jawab terhadap pekerja rumah tangga. Untuk itu, mari bersama kita dukung Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dalam upaya mengesahkan UU PPRT.